kebenaran Quran hadis jamaah ini di luaran saudara jamaah ini jangan terpengaruh ya adik-adik. Di luaran itu memang usahanya iblis itu seperti itu. Apa yang ada di kita ini diolok-olokin ya. Anak-anak yang suka internet tapi jangan hanyut ya. Kalau lihat tulisannya Mas Bambang, saya nggak bilang almarhum ya, Mas Bambang yang sudah mati, saya panggil Mas itu karena dia menikah dengan kakak sepupu saya, Bambang Irawan, yang sudah meninggal itu nulis di internet itu apa yang baik untuk kita itu dilecehin. Jamaah yang dipimpin oleh Haji Nur Hasan itu menyesatkan, membius manusia dengan sistem mangkul, sistem taat, sistem beat, sistem ngaji sorokan, sistem apa 4 tali keimanan, sistem. Jadi awalannya itu kata-katanya, padahal semua itu kalau dioncai secara dari Quran hadis ya jamaah baik semua, baik semua. Karena apa ya, bahasa yang dipakai itu supaya orang anggap itu jelek. Seperti syaitan ketika yang diceritakan Pak Solihun tadi itu bukan buah khuldi ya, itu buah yang dilarang oleh Allah, nggak ada namanya. Yang menyebut khuldi itu ya iblis itu sendiri. Hal adulluka ala apa? Syajaratil khuldi wa mulkil la yablaa. Jemaah, iblis itu ngerayunya ke Adam itu. Saya ini di sorga udah 2000 tahun. Saya tahu rahasianya sorga. Coba saja jemaah. Saya tahu rahasianya sorga. Buah ini dilarang makan itu karena Allah ngasih kamu sorga ini setengah hati. Kalau kamu mau makan, Allah nggak bakal bisa ngusir kamu kayak Allah ngusir saya. Hari-hari diomongin gitu saudara. Akhirnya dimakan. Artinya Allah bilang wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah udah bilang jangan dekat-dekat. Tapi iblis dibalik. Kamu kalau makan ini akan kekal. Wah, saudara jemaah wis. Lah, saya jemaah tentang fakta kebenaran hadis jamaah ini ya. Bapak Imam Al-Malahum itu menerangkan hadis jamaah ini benar. Faktanya apa saudara jemaah? Faktanya itu secara Quran hadis itu kalau kita mau melihat Quran hadis agama ini benar apa enggak, jamaah ini benar apa enggak, kriterianya di sini. Jamaah berdiri saudara jamaah satu harus original. Jamaah berdiri di satu wilayah, di satu tempat. Yang pertama harus original, harus asli atau yang pertama di satu wilayah itu. Ya toh? Kemudian yang kedua adalah harus berdasar ilmu yang sah. Jamaah berdiri harus berdasar ilmu yang sah. Karena jamaah berdiri nggak berdasar ilmu yang sah, nggak sah. Kemudian yang ketiga adalah harus semata-mata urusan agama, urusan akhirat, bukan urusan dunia. Yang keempat harus bisa mewadahi segala golongan. Yang kelima harus lulus dari ujian kebenaran. Yang keenam harus berjalan, harus bisa berjalan atau hidup atau ibdas work. Yang ketujuh harus mempunyai tujuan yang benar. Jangan kita bahas satu-satu ya. Sekarang harus original atau asli atau yang pertama. Kita lihat dalilnya. An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaya imaman fa atau safqata yadi wa samrata fal yuti umastata. Fa in ja'a akhar yunaji'u fadribu raqabatal akhar. Artinya itu ini ya, jamaah berdiri di satu wilayah itu harus original, nggak boleh ada jamaah sebelumnya berdiri di situ. Nah, jamaah kita berdiri di Indonesia ini belum ada jamaah, sehingga berdasarkan dalil dari hadis Muslim ini, jamaah kita ini benar karena apa? Asli original berdiri di Indonesia tahun 41 yang waktu itu sudah diteliti dan betul-betul nggak ada jamaah. Sampai organisasi besar Islam yang waktu itu yang dominan itu belum punya imam, sudah muktamar puluhan tahun belum punya imam. Alhamdulillah Bapak Imam kita mendirikan jamaah
di Indonesia. Ya, di Indonesia waktu itu di tanah Jawa. Berarti jamaah ini secara dalil Quran hadis faktanya benar, cara berdirinya original. Nah, kemudian sejamaah yang kedua adalah harus berdasar ilmu yang sah. Mendirikan jamaah itu bagian dari ibadah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Sedangkan ibadah sejamaah, sedangkan ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Wala taqafu ma laisa laka bihi ilm. Kamu nggak boleh ngerjakan apa saja dalam agama ini kalau nggak punya ilmunya. Lah mendirikan jamaah kita ini punya ilmu. Ilmu kita itu benar secara Quran hadis dan sah karena ilmu kita mangkul. Jadi jamaah yang kita dirikan ini saudara jamaah itu berdasar dari Quran hadis dan mangkul. Karena ilmu kalau nggak mangkul itu nggak sah. Itu kalau dibahas topik tersendiri. Berikutnya saudara jamaah adalah harus semata-mata urusan agama atau urusan akhirat. Saya jamaah mendirikan jamaah kalau tidak urusan akhirat itu berarti organisasi. Ya, seperti organisasi. Jamaah itu tidak sama dengan organisasi. Nanti dibahas di topik berikutnya. Artinya jamaah ini berdiri untuk urusan agama, urusan untuk masuk surga selamat dari neraka. Nggak boleh kita campur dengan urusan-urusan lain. Bapak Imam almarhum itu kalau ngotot saudara, ya loh, jamaah ini adalah tujuan untuk masuk surga selamat dari neraka. Orang jamaah itu siapa? Orang jamaah itu adalah orang Islam yang sudah mengerjakan Islamnya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Berdasarkan hadis secara mangkul, diteruskan dengan beramir, berbeat, bertoat karena Allah, karena ingin masuk surga Allah dan menghindari neraka Allah. Bukan urusan organisasi, bukan urusan ormas, bukan orpol, bukan politik, bukan apa itu sampai terus sampai bukan orkes, bukan ketoprak. Karena memang betul mendirikan jamaah ini bukan bikin organisasi saudara jamaah. Jamaah ini dibikin untuk masuk surga selamat dari neraka dan jalan jelas. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Enggak boleh nyampur antara urusan agama dengan urusan dunia, enggak boleh. Jamaah tidak boleh sama sekali. Berapa banyak di luar jamaah kita yang menyebut dirinya Islam, organisasi Islam, pengen punya kedudukan di pemerintah, punya ini, akhirnya semencelek kok lur, hilang. Dan Bapak Imam almarhum itu sudah nyata-nyata menerangkan jangan menggunakan jamaah untuk kepentingan politik. Nah, awakmu gawe ngono ku jatuh dhewe para sedulur. Apa ya? Karena nggak boleh. Dan alhamdulillah jamaah ini berdiri dinyatakan terus menerus bukan organisasi, bukan politik, bukan ormas, bukan orpol, bukan orkes. Ya toh. Nah, seterusnya saudara jamaah adalah jamaah kita ini berdiri itu harus bisa mewadahi semua golongan. Jadi tandanya agama ini benar saudara jamaah, tandanya agama ini benar salah satunya adalah harus bisa mewadahi semua golongan. Artinya yang menjadi jamaah ini saudara jamaah itu betul-betul hidayah dari Allah. Lah hidayah dari Allah kalau sudah diteteskan seseorang saudara jamaah, siapapun asalnya orang itu akan bisa lebur menjadi jamaah. Oke? Maksudnya gini loh. Orang dari Kristen ya ada di jamaah. Gini apa nggih? Dari Hindu, KU saya di, insya Allah di sini banyak orang Bali lah. KU di Australia itu namanya itu Inyoman Gede Indrajaya. Nggak tahu gede apanya saudara jamaah ya. Oh, Gede Nyoman Indrajaya, ngono loh. Enek gede ini pokoknya iling kalau motor. Itu insapnya ya asalnya dari Hindu. Ngaji di Inggris dengan Mas Chris, di sini ada Mas Chris saudara jamaah. Terus udah ngaji agak paham gitu, mau beat sunat saudara jamaah. Sunat itu gede Lur. Nah itu, sembuh cara sunatnya piye. Nah, artinya jamaah ini sudah jamaah membuktikan ya, terbukti dalil betul bahwa ayatnya itu ratusan saudara. Saya ambil satu aja dari surah Al-Baqarah ini yang punya
laqad anzalna ilaika ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Yang kita konsentrasikan adalah Allah memberi petunjuk itu siapa aja akan jadi lebur di jamaah. Buktinya jamaah ini benar kalau bisa mewadahi semua orang. Di jamaah ini ada bekasnya pastor, ada orang Konghucu, imam daerah, siapa Pak Amin, Sulawesi apa? Sulawesi adalah orang Makassar itu dulu itu keluarga Konghucu saudara jamaah, malah jadi imam daerah saudara jamaah, ya toh. Asal orangnya Buadung. Jadi gini loh, hidayah itu gini loh. Di antara orang miskin-miskin Allah milih. Di antara orang fakir-fakir Allah milih. Di antara orang pinter-pinter sekolah-sekolah, ya enggak semuanya dapat hidayah. Di antara orang pangkat-pangkat, Pak Jenderal di sini ada Pak Jenderal Agus saudara jemaah, ya dipilih. Enggak semua jenderal. Artinya hidayah ini betul-betul kuasanya Allah. Oke? Maksudnya gini, simpelnya itu kalau sama dari orang-orang pinter. Hidayah ini nggak bisa didapati orang yang saking pinternya kemudian riset, ya, saking pinternya itu riset saya ketemu, oh ini benar, terus bisa ikut oraiso, apa? Oraiso Rasulullah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Atau hidayah ini diikuti orang goblok, saking gobloknya itu dibujuin, ikut sini loh, masuk surga nanti, masuk surga. Terus oh iya mau, surga itu pasti gini, enggak saudara. Enggak begitu. Kalau tidak ditetesi hidayah Allah biar goblok saudara jamaah, enggak mau jadi jamaah. Waduh jamaah itu enak Rasulullah. Enak apa mboten jamaah ini? Gak ndek dhuwit ya toh, gak paten ndek dhuwit toko irian nih sore ini, Mas. Bapak pesawat lagi, Mas. Ya toh. Itu ya bapak jamaah, sama ini lah jamaah. Ya toh, dua hari sana. Kalau suruh sanggup sendiri ya abot Rasulullah. Ya toh. Karena jamaah kita seperti ini saja jamaah. Nah, fakta bahwa jamaah ini adalah betul-betul benar itu kalau bisa mewadahi semua orang. Ya jamaah di daerah-daerah sama di sini ini loh. Kita bisa duduk semua. Ini kalau diteliti saudara, ada yang SDTT, ada yang SDTT itu bukan sekolah dakwah tingkat tinggi ya, sekolah dasar tidak tamat. Kayak saya dulu saudara, ya. Ada yang dokter, ada yang ini, tapi semua bisa duduk menyatu, imannya satu, asalnya dari segala golongan. Ini tanda benarnya jamaah. Berikutnya saudara jamaah yang nomor 5, nomor 1 harus lulus dari ujian kebenaran. Ini insya Allah semua merasakan ya, kalau belum merasakan saya bilangin ya, jamaah ini dulu jamaah lakonnya plek seperti zaman Nabi. Warokoh bin Naufal ketika didatangi Nabi Muhammad SAW, diceritain bahwa saya begini itu bilang dia, wah saya berharap bahwa saya bisa muda lagi, bisa nolong kamu ketika kamu diusir. Loh apakah saya akan diusir? Apa jawabnya Warokoh? Lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa u'tiya. Enggak ada orang yang membawa kebenaran kayak kamu itu kecuali pasti akan dimusuhi. Artinya Muhammad, kalau kamu mengerjakan kebenaran dan ada orang yang ikut kebenaran seperti yang kamu kerjakan, pasti akan dimusuhi. Jadi untuk adik-adik semua ya, kita jamaah ini dimusuhi dari dulu sampai sekarang oleh orang luar. Itu karena kita mengerjakan kebenaran, bukan karena kita budiasor. Gimana mau gimana? Jadi kita dimusuhi ini bukan karena kita salah. Kita dimusuhi ini bukan karena kita budiasor, saudara jamaah. Kita dimusuhi ini karena kita benar. Kalau budi luhur saudara jamaah, sejak jamaah berdiri sampai sekarang di Tegaran itu selalu orang jamaah supaya budi luhur, nggak berhenti. Kita bulu adab dipelajarkan, kita minta doa budi luhur, dan insya Allah jamaah orang luar ngelihat kita itu masya Allah. Ya atau budi luhurnya jamaah ini pol saudara, pol ketepol wis. Dijondo menengah, disaduk menengah, ditamoni dikei ngombe. Gitu. Besok itu kita budi luhur besok itu. Padahal ngomong sing rene ya mau mangkel mbek jamaah lho. Gak kabeh tapi akeh mangkel Rasul. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Nek pengen ro dalile Rasul. Jadi dengan jamaah itu ya mau mangkel, wis rene ya bawa tambetahno, dikei ngombe, ngomong dikeploki, banyo diguyu. Gitu. Nah itu.
alhamdulillah jamaah kita ini dimusuhi ini jamaah karena kita benar ditolong oleh Allah. Wa makaru wa makrullah wallahu khairul makirin. Nah, jamaah berikutnya adalah harus bisa jalan dan hidup. Artinya tandanya jamaah ini benar apa enggak kalau bisa jalan. Nah ini jamaah sudah 71 tahun dan bisa jalan sampai sekarang jamaah. Karena apa? Menurut hadisnya Umar itu, "Waman sawwadahu qaumu alal fiqhi kana hayatallahu walahum. Waman sawwadahu qaumu ala ghairi fiqhin kana halakallahu walahum." Jadi kita ini benar, tandanya kita ini jalan. Umar bilang, kalau imamnya paham, jamaahnya paham, hidup. Tapi kalau imamnya nggak paham, jamaahnya nggak paham, rusak. Nah jamaah ini jalan saudara jamaah. Gitu. Muga-muga Allah paling barokah. Berikutnya yang nomor 7 adalah mempunyai tujuan dan niatan yang benar. Saudara jamaah, kalau ngomongkan niat ini saudara jamaah, masya Allah. Niat ini bagi para ulama, ya, atau para sahabat, para tabiin, itu niat itu dahsyat saudara. Niat itu dahsyat. Saya pernah belajar tentang niat ya. Judulnya itu An-Niyah wa Asaruha ala Amalil Abad. Ini yang Pak Bumi insya Allah ngerti itu saya belajar niat itu, wah masalah pekerjaan hati dibagi-bagi niat terus belakangnya itu ya yang rawat itu belakangnya cuman gini yang diomongkan Bapak Imam almarhum yang pertama orang itu harus apa? Punya niat. Yang kedua harus noto niat. Yang ketiga harus menjaga niat. Punya niat itu apa saudara jamaah? Ya ayo sing gurung karena Allah dikarena Allahi. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Artinya orang itu diberi pahala sebab niatnya. Wa innamal imri'in manawa wa innamal likulli imri'in manawa. Lah terus niat itu saudara jamaah setelah punya niat harus ditoto karena Allah. Bukan karena imam, bukan karena pengurus, bukan karena cewek, bukan karena dunia, enggak. Tapi setelah niat itu saudara jamaah, ini kita harus tahu ya. Setelah kita karena Allah bukan berarti kita finish karena Allah, enggak. Karena Allah itu harus dijaga. Ayo, hati ini dijogo, niatnya dijogo. Itu maksudnya sepanjang sholat, sepanjang ngaji, niat itu bisa berubah-berubah. Dan kita tidak bisa tahu niat kita berubah apa enggak, seperti kita nggak bisa melihat semut di atas batu hitam di malam yang gelap gulita, di bawah pohon di atas gunung yang gelap. Nggak bisa ngelihat, karena kita lupa ini saya karena Allah apa enggak. Kayak saya berdiri di sini loh jamaah, saya ini karena Allah apa enggak itu sangat hilang saudara jamaah. Nasihat didengar orang banyak, diketahui orang banyak, itu bisa hilang karena Allah. Baca Quran enak didengar orang, itu bisa hilang karena Allah. Makanya kudu duwe niat, kudu noto niat. Yang berikutnya adalah menjaga niat. Nah, jamaah ini berdiri saudara jamaah itu dengan niat ingin masuk surga selamat dari neraka. Oke, sebenarnya ini poinnya di tempat pertama. Ya, tapi kita taruh di sini. Tapi asalnya sebenarnya niat itu pertama dari segala ibadah itu adalah niat. Berikutnya sejamaah 9:30 ya. Nah, realita kebenaran kok hari jamaah ini, realita kebenaran kok hari jamaah ini kalau kita ngelihat secara realita ya, realita gini ya. Maksud saya realita itu dalil-dalil Quran hadis yang terlaksana di dalam jamaah. Dalil-dalil Quran hadis yang nampak hasilnya karena kita mengerjakan jamaah. Itu saya sebut realita. Realita ini, saudara jamaah, kalau kita cari itu ribuan. Setiap sampean itu punya realita sendiri. Dalil Quran hadis yang bisa sampean lihat dalam kehidupan sampean, baik secara individu, keluarga atau sistem jamaah. Di sini saya contohkan realitanya hanya 4. Jadi sampean bisa nambah realita sendiri. Jadi realita kebenaran di jamaah maksudnya berlakunya dalil Quran hadis dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita mempraktekkan jamaah. Jadi yang pertama adalah dengan berjamaah rukun Islam bisa ditegakkan dengan sebenarnya. Dengan berjamaah anugerah Allah pada orang iman terwujud. Dengan berjamaah orang jamaah diramut dari lahir sampai meninggal dunia.
Dengan berjamaah kerukunan terwujud dari atas atau pusat sampai ke bawah grassroots, dan dari bawah sampai ke atas pusat. Kita rinci satu-satu. Berjamaah, dengan berjamaah rukun Islam bisa ditegakkan dengan sebenarnya. Ini di pahami gini ya. Umar itu kan pernah, Umar radhiyallahu anhu saudara jemaah, beliau pernah menerangkan innahu la islama illa apa? Bil jamaah atau bi jamaah. Jadi tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Itu maknanya kan bisa gini. Enggak ada Islam kecuali dengan jamaah. Enggak wujud Islam kecuali dengan jamaah. Tidak sah Islamnya seseorang kalau tidak dengan jamaah. Maksudnya di sini gini loh. Orang mau menyebut dirinya Islam tanpa berjamaah, ora iso praktek. Nggak akan bisa mempraktikkan Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji tanpa berjamaah, nggak akan bisa. Ora iso bro. Nah, jamaah, contohnya syahadat, ya syahadat. Ini saya mangkul dari Cak Dohir di Kertosono di ruang tamu. Waktu itu beliau mau membeat seseorang yang saya bawa, beliau nerangkan gini. Jadi orang Islam itu harus syahadat. Ya. Nah, syahadat itu pada awal mula Islam itu syahadat itu orang mau Islam cukup dengan syahadat di depan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Cukup. Tapi pada zaman Nabi juga ada aturan-aturan, perintah sholat, semua orang beat sholat. Begini apa nggih? Perintah sholat, terus perintah zakat, semua orang beat zakat. Perintah nggak boleh larangan nggak boleh zina, orang tuh beat nggak berzina. Dilarang mencuri, orang beat untuk tidak mencuri. Yang beat yang besar itu perintah perang, orang itu beat perang. Akhirnya sudah zaman seperti yang dikatakan oleh Bapak Haji Solihun, wakil 4 tadi. Ya loh. Orang tuh mau syahadat sudah di depan Nabi, nggak cukup dengan syahadat saja. Masuk Islam itu harus dengan baiat yang di dalamnya ada syahadat. Sehingga orang mau Islam mengucapkan syahadat tok tanpa ada jamaah, saudara jamaah, ya ora iso. Apa-apa? Syahadat itu include di dalam baiat, apa sih? Menjadi satu kesatuan dalam baiat. Kalau kamu mau Islam yang benar, harus syahadat, mengucapkan baiat di depan imam yang di dalamnya ada syahadatnya. Yang imam itu akan mengatur sampai orang itu meninggal dunia atau imamnya yang meninggal dunia. Sehingga orang mau syahadat tanpa ada imam, ora iso. Jadi Islam tidak akan bisa dipraktekkan tanpa ada jamaah. Kamu syahadat di depan siapa? Wong syahadat itu saya bersaksi tidak ada kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Berarti apa? Kalau mangkuan Bapak Imam kan jelas. Kalau syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah berarti ngaji Quran. Wa anna Muhammad Rasulullah berarti ngaji hadis tat Allah Rasul. Sopo sing ngurusi nega imam? Makanya kalau mau Islam harus berjamaah. Yang benar sebenar-benarnya Islam ya berjamaah. Sekarang sholat saudara jamaah. Sholat itu perintah Allah itu wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Aqimis sholah banyak. Aqimu itu maksudnya dirikan. Jadi sholat itu harus didirikan, bukan cuma dikerjakan. Mendirikan sholat itu maksudnya mengetahui ilmunya, mempelajari, mengetahui rukunnya, syaratnya sholat, seterusnya semua. Itu namanya mendirikan sholat. Lah, seterusnya ada jamaah kita mau mendirikan sholat tanpa ada keimaman uraiso. Gimana uraiso? Gimana wong kita mau? Contohnya mau keilmuannya, ya. Yang menunjuk imam tuh siapa? Yang berhak menunjuk imam sholat tuh siapa? Ya toh? Yang menunjuk muazin, mendirikan masjid, menentukan waktu sholat. Ya toh? Pokoknya segala aksesorinya sholat tuh ya keimaman saudara jamaah. Tanpa ada imam uraiso. Nggak bisa orang mendirikan sholat tanpa ada keimaman. Di jamaah ini perlu masjid rak tadi. Di luar jamaah saudara jamaah karena nggak ada jamaah mau mendirikan sholat itu jauh panggang dari api. Mau bikin masjid aja saudara jamaah, saya lihat ya, mau bikin masjid tok berapa puluh tahun.
Okay. Sudah mulai jadi itu loh, cari imam susah. Cari imam susah saudara jamaah. Padang sak peduk-peduk Setelah ada imam, cari yang mau ini loh, apa? Makmum, was. Wangelan Rasulullah. Ayo. Terus habis itu cari pendananya, cari ini, wis kadang masalah saudara. Lagi dalam jamaah ini mau mendirikan masjid, gak ada minta-minta, rekati. Ya toh, imam ditunjuk, ru'yahnya ada, masjidnya bersih, setiap hari ada kegiatan. Karena apa? Wa aqimus sholat, dirikan sholat, kita ada jamaah, sehingga wujud. Terus zakat saudara jamaah. Zakat tuh nggak bisa saudara jamaah, zakat tuh dikerjakan tanpa ada keimaman, nggak bisa. Oke. Syahadat, sholat, zakat. Nah, zakat. Zakat saya keliru memang. Ya, zakat itu contohnya, zakat ini kalau di luar jamaah ya, yang nyata itu insya Allah di kampung-kampung sana ada sejamaah. Ilmunya tuh aja nggak ada. Ada orang zakat kaya, tersuur kemana-mana, oh itu zakatnya Pak itu, kalau puasa itu berapa ton. Saya tuh mikir sejamaah, zakat apa itu? Zakat fitrah kan cuma 1 sok nih, 2,7 kg. Itu zakat apa zakat pondok, zakat mal, apa zakat dagangan apa? Itu zakatnya banyak, itu berapa ton. Lah terus sejamaah di luar jamaah, kalau nggak ada jamaah mau nunjuk amil sejamaah repot. Padahal amil itu yang berhak menunjuk adalah amir yang dibaiat. Lihat di hadisnya Nabi, istakmalna ya Rasulullah. Berarti hanya Nabi waktu yang jadi imam yang boleh menunjuk amil. Di luar jamaah yang saya tahu dulu zaman saya SMA itu, di RT ada amil, ya. Di sekolahan ada amil, di kantor ada amil. Terus di mana ya Lur? Wah, amil wake sopo sing nunjuk, terus piye kerjaane nggak tahu. Alhamdulillah di jamaah ini sampean nggak terasa. Terus sejamaah ya yang paling dahsyat lagi ada keamiran. Zakat fitrah itu orang miskin, fakir, kecil, budak, orang merdeka harus zakat. Dengan adanya jamaah itu bisa terlaksana. Orang yang nggak punya, coba sama neng di yang toko-toko jamaah ini, diapain orang yang nggak punya? Diapain? Dipinjemi dulu, ngoten nggih? Habis itu kalau waktu pembagian dilebihin supaya bisa. Itu ijtihadnya imam, gimana orang jamaah supaya bisa zakat semua. Tanpa jamaah ora iso nglakoni zakat, ora iso. Nah itu. Nah berikutnya jamaah di sini ada puasa ya. Puasa itu bukan sekedar nggak makan, nggak minum puasa itu. Ya, puasa itu keamiran di situ, menentukan hari puasa siapa, menentukan hari lebaran bagaimana. Kalau seperti yang diberi Nabi akan ada banyak imam yang ada banyak golongan-golongan, satas tariku hadi mil salat wa sab'in, tintane seterusnya itu. Nanti akan ada, oh ini rioyo, ini enggak rioyo, ini puasa, ini enggak puasa. Siapa kembalinya yang menentukan? Siapa saja jemaah? Amir. Dan masih banyak lagi saudara jemaah. Berikutnya adalah yang terakhir adalah haji. Haji ini ibadah yang mahal tapi besar pahalanya. Ya toh. Oleh karena itu di jamaah ini haji ini ya sampai ada pengurus haji pusat yang dipimpin oleh Pak Agus Menjahit nih. Itu ngurusi haji. Terus di jamaah-jamaah juga disediakan ilmunya haji. Tapi yang hajinya sendiri di Mekah itu dikerjakan oleh keamiran sana saudara jamaah. Menentukan 1 Dzulhijjah, menentukan hari Arafah, menentukan jam dan lain-lain. Itu sebenarnya pekerjaannya imam. Kebetulan pekerjaan itu dikerjakan oleh pemerintah Saudi sebagai ulil amri di sana. Ulil amri sini hanya mendukung, tapi keimaman kita sejak tahun 70 itu punya rumah di Hud, punya rumah di Ja'fariyah, punya di mana sekarang tinggal 2 di Hud dengan di Musofi ya. Apa? Nusa. Untuk ngeramut jamaah yang haji yang mahal harganya supaya sah, boleh datang di situ, disiapkan oleh Bapak Imam, makan, minum, ngaji disiapkan. Nah itu. Ini karena ada keimaman. Kalau nggak ada imam saja jamaah wajib awur-awuran. Wajib turun nanggone kesel gak doyan mangan. Saya ngeliat sendiri itu. Kesel gak doyan mangan. Arafah nggak pergi, kemana-mana nggak pergi, pulang udah disebut haji saudara. Nah, seterusnya ada jamaah. Dengan berjamaah anugerah Allah pada orang iman terwujud.
Ya, itu tadi Islam hanya realitinya Islam itu hanya bisa dikerjain kalau dengan berjamaah. Sekarang ini anugerah Allah terwujud. Itu loh, dalil yang bunyinya gini loh. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa zakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalim mubin. Iki wis ngantuk apa gurung kira? Sampun ngantuk nggih? Alhamdulillah kalau sudah ngantuk, Saudara. Karena makin ngantuk insya Allah makin meresap ilmunya insya Allah. Ini maksud saya gini ya, ini kita perhatikan ya. Podo peta-petaan saudara jamaah, saya juga ngantuk sebenarnya. Jadi di Quran itu Allah bilang gini, Allah memberi anugerah orang iman, yaitu laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus orang utusan untuk mereka. Zaman Nabi ya Nabi, zaman Abu Bakar ya Abu Bakar, zaman Umar ya Umar, terus sampai kepada kita sekarang. Kita diberi anugerah Allah adanya keimaman. Apa? Yatlu 'alaihim ayati. Mau membacakan ayat. Kita jamaah saudara, karena jamaah ini, karena mendirikan jamaah, kita bisa mendengarkan ada orang mau bacain ayat ke kita secara free, gratis. Wa yuzakkihim, memberikan nasihat seperti ini loh. Kalau nggak jamaah nggak berlaku ini sejamaah. Memberikan nasihat gratis. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan tafsir Quran, mengajarkan tafsir hadis, bacaan makna keterangan samaku sampai paham. Ya hanya ada di jamaah. Ya hanya bisa dipraktekkan kalau mendirikan jamaah. Allah bilang saudara jamaah, wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Orang yang nyebut dirinya iman, kok belum ada 4 ini saudara jamaah, Allah menyebutkan fi dhalalim mubin. Karena kanunya rujuknya ke alal mukminin. Laqad manallahu 'alal mu'min id ba'atsa fihim. Jadi orang ngaku iman, ngaku Islam kok belum ada 4 ini. Enggak ada yang bacain ayat Allah dengan gratis, enggak ada yang nasihati dengan gratis, enggak ada yang ngajar Quran, ngajar hadis dengan gratis, itu hukumnya sesat. Alhamdulillah kita ini sejamaah, Masya Allah. Dengan mendirikan jamaah, sejamaah kita bisa mendapatkan itu. Dan kita tanya berapa juta jamaah yang bisa khatam Quran gara-gara anugerah Allah ini. Berapa puluh ribu jamaah yang bisa khatam Kutubus Sittah. Berapa ribu jamaah yang oleh Allah diberi anugerah bisa mangkul Qiraah Sab'ah. Yang di luar itu hanya impian saudara. Kita praktek jamaah, anugerah Allah ini berlaku sampai hari ini. Muga-muga Allah paling barokah. Dan berikutnya saudara jamaah adalah dengan berjamaah setiap orang dirambut mulai lahir hingga meninggal dunia. Kalau saya mau membaca ini saudara merinding rasanya jamaah. Ini ayatnya bunyinya gini ya. Laqad ja'akum rasulun azizun 'alaihi ma anittum. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini saya pernah mendengar sendiri Bapak Imam almarhum Mas Naryo Haji Nur Hasan, yang orang lama-lama. Bapak Imam Haji Nur Hasan suka membaca ayat ini saudara. Waktu itu saya nggak ngerti maksudnya. Beliau selalu baca ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Tapi sambil rengang-rengang gitu. Artinya itu ya, kamu itu sudah kedatangan seorang utusan. Waktu itu seorang utusan, yang sekarang itu seorang imam. Azizun 'alaihi ma anittum. Nggak mau kamu itu susah, nggak mau. Harisun 'alaikum, selalu ingin kamu maju. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang yang itu kasih sayang. Bapak Haji Nur Hasan, Bapak Haji Abdul Dor, Bapak Haji sekarang saudara jamaah ngurusi kita, nggak minta bayar, bahkan mengeluarkan harta bendanya. Pak Dohir almarhum itu saya ingat sekali, kalau daerah Jawa Timur zaman tahun 80-an itu budgetnya, budget untuk kegiatan jamaah ini 25 juta misalnya, beliau ngeluarin 5 juta. Itu berkali-kali saya penerobos pernah tanya ke Pak Yusuf di sini. Saya ditugaskan ke Sulawesi, pertama kali ke Sulawesi saudara. Biasanya saya minta duit itu ke Pak Rohmat.
Lah karena ke Sulawesi naik pesawat waktu itu saya minta uang 700. Saya tanya ke Cak Yusuf, Cak Yusuf, saya ini bon ini. Cek tak deloke. Lihat dulu. Belum dilihat. Ini nggak ada di budgetnya di SB ini. Biasanya pakai uangnya Cak Dohir sendiri ini. Kamu biasanya minta ke siapa? Saya Indonesiain aja biar ngerti semua. Pak Rohmat loh, itu duit Cak Dohir dewe itu. Uangnya Cak Dohir sendiri gitu. Nah, tapi ini mintanya suruh ke sini gitu. Akhirnya diberi saudara jemaah. Itu padahal waktu itu saya kerjain udah bertahun-tahun saudara jadi penerus muda-mudi. Artinya Bapak Imam tuh care dengan kita saudara jemaah. Seperti Nabi care kepada sahabat-sahabat sampai hari ini. Ini bisa kita rasain kalau kita mempraktekkan apa? Jamaah, realitanya di dalam jamaah. Kita diurusi mulai lahir sampai mati. Lahir diakekoi, dibayatno. Terus gede sedikit ada apa? Pembinaan cabai rawit, pembinaan remaja, pembinaan muda-mudi unik usia nikah, ya toh. Sudah nikah ada pengajian sarimbit, pengajian arnia, pengajian mubarak, pengajian apa, diramut semua sampai mati itu ada tim kematian. Sudah mati tuh masih ada pengurusnya datang lagi, ngurusin apa? Waris. Ini apa nggih? Lah itu sama untuk jamaah agak senengi piye, Bro. Dan itu nggak bisa dipraktekin kalau nggak mengerjakan jamaah. Berikutnya sejamaah yang keempat dengan berjamaah kerukunan terwujud mulai atas sampai bawah, mulai bawah sampai atas. Sejamaah di jamaah ini masya Allah, rukun ini pemberian Allah. Oke? Rukun ini pemberian Allah. Di jamaah ini ada berapa organisasi saudara jamaah? Ada LDII, ada apa? Senkom, ada Persinas, ada apa nih? Kalau di Australia ada AIDA, di Belanda ada Amin. Semua itu jamaah kayaknya rebutan saudara. Di luar jamaah karena nggak ada imam jamaah. Ada muktamar, mendirikan muktamar tandingan. Ada organisasi A, mendirikan organisasi A tandingan. Wes gak leren-leren bos loh. Padahal ini grup Islam saudara. Karena apa? Nggak ada amir itu aja. Nggak ada jamaah. Kita diberi Allah rukun kompak. 1000 jamaah ya, satu hati. Di gunung, di pusat, di mana-mana datangnya sama. Ya toh, saya datang di Suriname saudara jamaah. Suriname itu ndhuwure Amerika, ini sore Amerika titik, ndhuwure Brazil. Itu saya dengar itu loh, apa namanya? Lagu asap tuh berbes milih saya jamaah. Saya naik pesawat dari Australia ke sana itu hampir 40 jam. Jadi dari Australia ke Belanda itu 25 jam, excluding transit. 25 jam itu kampul saudara. Terus dari Belanda ke Suriname 9 jam. Perasaan saya itu udah jauh dari sini jauh. Di sana turun tuh ada orang nyetel asat loh. Gitu. Oh, langsung lemes saya saudara, masya Allah. Jamaah kayak gini ya. Waduh nu ya podo. Tak blung. Itu yang masuk masjid. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Masya Allah saudara. Nah itu tanda kerukunan jamaah. Mulane kerasan untuk jamaah, nggih. Kalau nggak kerasan di jamaah itu berarti ada something wrong. Ya, atau bahasa Cinanya itu something wrong. Something wrong itu bapaknya Cina, ibunya Cina, bayinya itu hitam keriting. Berarti something wrong ini. Lawang jamaah diambil diurusi kok gak kerasan untuk jamaah. Apa fi qulubi maradun Pak Lur? Gitu. Jamaah sekarang mempunyai pemahaman yang benar akan bedanya jamaah dengan organisasi. Jamaah ini ya, jamaah ini bukan organisasi, ya. Jamaah bukan organisasi. Jamaah adalah bentuk aslinya agama Islam yang membentuk Allah dan Rasulullah SAW. Dasarnya dari Al-Quran hadis dilaksanakan agar sah Islamnya seseorang. Jamaah dibentuk untuk tujuan akhirat, yaitu agar bisa masuk surga selamat dari neraka. Sehingga mau berjamaah berarti masuk surga, yang tidak mau berjamaah berarti masuk neraka. Organisasi adalah bentukan manusia, dasarnya dibuat atas kesepakatan bersama yang dibuat oleh manusia. Tujuan organisasi adalah tujuan keduniaan, dengan tidak ada janji ancaman surga atau neraka. Ya jamaah,
ini perbedaan organisasi. Organisasi itu bisa negara ya. Organisasi itu bisa negara. Ini banyak ya. Yang pertama itu pembentukan. Pembentukan organisasi itu ya atas kesepakatan bersama, kemudian ada tujuan. Kalau pembentukannya jamaah itu harus membaiat salah satu seorang imam dan tidak boleh ada jamaah yang sudah berdiri di situ. Kemudian dasar pembentukannya ya ADRT, pindunggalannya. Kalau jamaah itu Quran hadis. Yang menjadi pimpinan saudara jamaah, menjadi pimpinan organisasi itu boleh minta, boleh kampanye. Tapi menjadi pimpinan dalam jamaah tidak boleh minta, tidak boleh kampanye. Oke? Kemudian batas dan identitas. Kalau organisasi atau negara itu ada batas identitasnya. Tapi kalau jamaah nggak ada. Nggak ada batasnya. Nggak ada batas negaranya jamaah ini. Makanya jamaah ini sejak zaman Nabi ya. Nabi itu di Mekah Madinah. Raja Najasyi dari jamaah. Tapi nggak dilebur negaranya. Raja Najasyi dengan negaranya apa? Dengan waktu itu yang dikuasai Nabi nggak dilebur. Ya sekono tetap ono jamaah untuk negaramu. Lah kita ini berjamaah jamaah di Singapura di mana beatnya ya ke sini, sambungnya ya ke sini. Karena memang jamaah nggak ada batas wilayah. Pokoknya yang penting bisa sambung. Tapi nanti negara ini batas wilayah Rasul. Harus ada border, harus ada paspor, harus ada perjanjian. Kemudian tujuan pembentukan ya, kalau organisasi ya untuk urusan keduniaan. Tapi kalau jamaah ini untuk urusan akhirat. Jenis masyarakat sudah jamaah ini ada agak kekeliruan ya. Kalau masyarakatnya organisasi itu ya anybody can become. Tapi kalau jamaah ini hanya satu orang iman. Biarpun berbeda-beda tapi tujuannya ingin masuk surga sama neraka. Mekanismenya saudara jamaah, mekanismenya organisasi itu ya menurut kalau demokrasi atau otorita. Kalau di jamaah ini ya imam yang paling berkuasa berdasarkan musyawarah asal tidak maksiat. Nggih. Nah, ini tak jawab didik nggih ben gak. Sekarang pentingnya pengetahuan perbedaan antara jamaah dan organisasi. Gini ya. Kita terutama generus-generus ini ya, supaya memahami perbedaan organisasi dengan jamaah. Karena apa sudah jamaah? Supaya jamaah ini tidak berubah menjadi organisasi. Kita mau nggak jamaah ini berubah jadi organisasi? Kurang apa betul lor? Imamnya ganti per 5 tahun, nggak bisa saudara. Mau saged, ya loh. Jamaah ini ya jamaah wis. Imamnya ya sampai mati atau sampai awal dewe mati. Jadi pentingnya pengetahuan perbedaan antara jamaah dengan organisasi. Yang pertama itu supaya jamaah tidak berubah menjadi organisasi. Supaya orang melihat jamaah ini sebagai jalan surga. Artinya kalau ingin masuk surga ya masuk jamaah. Ya. Supaya orang tidak melihat jamaah kita ini seperti organisasi. Oh saya mau jadi anggota masuk, kalau nggak mau jadi anggota keluar, tanpa ada feeling bahwa kalau saya masuk jamaah surga, kalau keluar jamaah neraka. Jangan sampai nanti akhirnya jadi begitu. Orang bisa keluar masuk. Oke. Yang berikutnya adalah supaya orang jamaah menjalankan jamaah berdasarkan logika dari Quran hadis, bukan logika organisasi. Ini di Quran ada saudara jamaah. Di Quran itu bunyinya gini, logika organisasi dengan logika jamaah ya. Ketika Nabi Daud, zaman Nabi Daud masih kecil ya. Waktu itu Allah menunjuk Talut sebagai apa? Panglima perang. Itu orang yang pakai logika organisasi itu bantah. Qalu annalahul mulk walam yu'ta sa'atan minal mal. Gimana dia mau jadi pimpinan? Wong harta nggak punya, dari golongan orang yang duafa. Ya toh? Dan Nabi Muhammad sendiri juga begitu saudara. Nabi Muhammad sendiri pakai logika yang manusia. Apa? Abasa wa tawalla anja'ul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika alla yazakka. Nabi Muhammad sendiri itu ada orang miskin datang, cemberut, nggak senang. Kalau ada orang kaya, kuasa, pangkat, disambut. Padahal Allah bilang orang-orang itu nggak jadi jamaah ini nggak hancur. Wa ma 'alaika alla yazakka. Artinya gini saja, menjalankan jamaah ini betul-betul logika Quran hadis. Siapa yang ditunjuk jadi imam, wis ditunjuk, wis kudu ditaati. Karena apa? Fazadahu basatan fil ilmi wal jism. Kalau logika kita semua ya, wah mestinya kalau yang jadi imam itu ya sekolahnya sampai mentok saudara, ya toh. Sekolahnya harus tinggi, berkali-kali sama sekolah nang dhuwure pring, nang dhuwure
pucuke klopo gitu. Bisa dokumentasi, bisa ini, bisa itu, logika gitu. Logika kita ini kalau jamaah ya, yang insaf itu orang pangkat, orang kaya, wah jamaah tambah lancar. Tapi nyatanya orang ngono perseluruh. Nyatanya nggak begitu. Jamaahnya kalau yang insaf orang paham, jamaah lancar. Dalilnya apa? Kalau Allah menghendaki baik ya, amirnya adil, ulamanya faqih, terus orang yang kaya man. Lah umumnya perseluruh wong sugih tambah medhit perseluruh. Umum niki dalile ngoten nggih. Ya toh. Biyen zaman gak duwe faqih 5.000 rupiah. Boso wis gowo kaya ya tetep 5.000 rupiah. Ya, enggak betul. Jadi jamaah ini jalan berdasarkan logika jamaah, dasar Quran hadis, bukan logika organisasi. Nah, terus ada jamaah. Jamaah bukan organisasi yang ada di dalam jamaah. Ini adik-adik semua, mas-mas yang tokoh-tokoh di sini ya. Nasihat ini saya kalau mau nasihat itu harus ini ya. Saya omongkan dulu nasihatnya tak dohir. Pengurus organisasi dalam jamaah supaya mempunyai paham yang double. Masih ingat nggak nasihatnya Bapak Imam itu? Soalnya wah itu rawan sekali dari pengurus organisasi itu jamaah. Ya, rawan. Karena gini ya. Terus meski menjadi pengurus organisasi jamaah, tetap harus taat dan takzim kepada imam yang dibaiat wakil-wakilnya supaya tetap ada janji surga sebagai jamaah. Meskipun asli sebagai pengurus organisasi dalam jamaah, kalau tidak mau sambung jamaah dan tidak taat serta tidak takzim kepada imam yang dibaiat wakil-wakilnya, maka ancamannya adalah sama dengan tidak mau berjamaah. Artinya gini loh. Mohon maaf ini ya, jamaah itu bukan LDI. Ya. Jamaah itu bukan LDI, jamaah itu bukan CAI, ya. Jamaah itu bukan Persinas Asad. Jamaah ini bukan Senkom. Jamaah ini bukan AIDA yang ada di Australia. Jamaah bukan Amin yang ada di Belanda, bukan. Maksudnya apa ngomong gitu? Maksudnya itu meskipun orang itu jadi pengurus organisasi dalam jamaah, tapi nggak bisa taat amir, nggak bisa taat takzim kepada imam yang dibaiat, wakil-wakilnya nggak mau sambung ke jamaah, itu nggak ada jaminan. Oh saya ini pengurus organisasi, masa jamaah itu jamaah kita jadi apa aja harus taat Allah Rasul amir, wakil-wakilnya sambung aktif, ngaji aktif. Sama saya dipahami apa teman-teman? Artinya Bapak Imam nasihat memang ya orang pengurus organisasi punya kefahaman yang double, karena memang arahnya itu kadang, oh saya ini ngurus organisasi, waktunya sambung nggak sambung, waktunya ngaji nggak ngaji. Di perintah imamnya nggak tahu, saya ini kan DPB, DPD, apa, DPS, DPW, apa mana seluruh ya toh. Nggak boleh gitu saja mah. Sampai Pak Solikin tadi wakil 4 saudara bilang imam kelompok saya, dengar nggak tadi? Wakil 4 saudara jamaah bilang imam kelompok saya sakit sudah 8 tahun. Beliau wakil 4 saudara jamaah masih ngakui imam kelompoknya. Yang betul ya begitu. Jadi adik-adik semua kalau di sini dikodar oleh Allah jadi pengurus organisasi, jadi pengurus apa, itu tidak menghapus kewajiban kita sebagai orang jamaah. Iji-ijine orang jamaah kudu taat Allah Rasul amir. Iji-ijine orang jamaah kudu netepi 5 bab. Ngaji Quran hadis, ngamal Quran hadis, belan Quran hadis, sambung jamaah hadis, taat Allah Rasul amir. Lah iji-ijine jamaah itu yang jadi imam ya jamaah, yang jadi wakil imam ya jamaah, yang jadi penerobos ya jamaah, yang jadi mubalik ya jamaah, yang jadi organisasi ya jamaah, semua itu jamaah. Kewajibannya yang 5 bab kuwi. Iki sing gibas ngerti apa ora ya lho. Nah, kemudian organisasi di dalam jamaah, jamaah. Ini adik-adik supaya tahu semua ya, yang di dapur-dapur organisasi itu loh. PAC, atasnya PAC apa? PC, terus di atasnya PC apa? DPD. Oh, iya. Terus DPW. Oh, DPD 1 terus DPP. Jadi gini ya. Organisasi dalam jamaah ini, di sini organisasi dalam jamaah dibentuk untuk keperluan kelancaran Quran di jamaah. Ya. Sebagai baju yang menutupi bitonah jamaah, sebagai tameng kegiatan jamaah itu organisasi dibuat seperti itu. Ya toh. Sebagai legalisasi secara hukum, ya toh, hukum negara dengan adanya kumpul-kumpul banyak orang ini ada namanya organisasinya ini, nggak liar.
Ya toh? Organisasi jamaah di bawah kekuasaan imam. Ini supaya diketahui nggih. Kalau di kelompok apa PAC nggih? Itu ya yang kuasa imam kelompok iku kuwi. Kalau di PC ya nek PC ini untuk kelompok ya kudu tata mek kelompoke lho. Ya toh? Jadi organisasi dalam jamaah di bawah kekuasaan imam, sehingga organisasi tidak bisa jalan sendiri tanpa keimaman. Oke? Sing enten sing organisasi mau enten mriki. Ada yang organisasi apa enggak ini yang kiriman-kiriman ini? Ada ya. Jadi organisasi itu di bawah kekuasaan imam. Organisasi itu enggak punya masa, yang masanya masanya imam. Dan adanya imam. Iya loh? Nah, organisasi dalam jamaah bisa ada pahala dan dosa kalau sudah menjadi amrin jami' dan disetujui oleh keimaman. Jadi kalau kita mengadakan kegiatan apa, tingkat kelompok, tingkat desa, tingkat daerah, organisasi mengadakan kudu izin sampai imam. Harus jadi amrin jami' di situ, nggak boleh. Oh ini atas perintah saya sebagai DPD sini, semua harus gerak. Ora iso, lah izin imam desa. Oh, imam daerah seru. Nggak boleh gitu. Ya, nah ini kita supaya punya paham yang double saudara jamaah. Jadi organisasi jamaah itu tugasnya seperti itu. Kemudian di sini jamaah tidak seperti organisasi jamaah ya, tidak seperti organisasi. Jamaah tidak bisa diganti dengan bentuk lain. Jadi organisasi bisa diganti setiap saat menurut keperluan dan keadaan. Dan sudah menjadi, ya sudah terjadi dalam jamaah ini puluhan kali, puluhan organisasi diganti. Ya atau dulu itu ada nama YPID, ada Yakari, ada Kadin, ada Lemkari, ya atau yang terakhir ada LDII, Pramuka, gitu. Jamaah ini penting melaku bersulur. Tapi maksudnya gini loh, jamaah ini nggak bisa diganti dengan bentuk lain. Jamaah itu kudu amirnya baiat taat supaya mlebu swarga. Nah organisasi bisa diganti setiap saat bersulur. Nah itu. Nah kemudian jamaah ini impian saudara jamaah ya, impian. Kemungkinan one day suatu saat saudara jamaah organisasi nggak diperlukan dalam jamaah. Kalau jamaah ini sudah besar, sudah kuasa dan orang tahu kalau jalan surga itu ya jamaah itu. Nah itu. Tapi ini perlu perjuangan besar saudara jamaah, perlu perjuangan sampai jamaah bisa dadi ya atau sing dadi DPR ya jamaah, sing dadi presiden ya jamaah, sing dadi jamaah wis jamaah mau naik terus. Nggih apa nggih lho. Artinya itu kita ini ada jamaah ya, jangan membenturkan antara organisasi dengan jamaah. Itu. Lah kalau sekarang oleh jamaah ya kita perlukan ya, ini tanpa mengurangi appreciate ya, appreciate saya kepada semua ini untuk pemahaman ya, untuk pemahaman. Saya saudara jamaah sangat salut ya dengan para organisasi yang bisa menjalankan approaching itu, masya Allah saudara, itu menurut saya itu pekerjaan besar. Ya, tapi kita jangan hanya di situ, ya, jangan hanya di situ, jangan hanya untuk urusan aksesori itu keperluan jamaah ini kita tinggalkan. Artinya apa? Nggak bisa takzim imam, nggak bisa taat imam, nggak bisa. Itu jangan sampai saudara jamaah. Nah itu. Moga-moga kita semua berhasil masuk surga sama dari neraka. Oke, yang penting mlebu swarga nih, gitu. Nah, kemudian sejamaah menjaga dan menghidup-hidupkan keberadaan Quran di jamaah. Ini pertama menjaga kemurnian, menjaga kefahaman diri sendiri, menjaga bergaul dengan orang luar jamaah, kemudian menjaga keimaman, menjaga keimanan dengan 4 tali keimanan. Tak singkat ulur saya singkat. Menjaga kemurnian sejamaah. Simpelnya kemurnian itu ada 3, wis. Murni ilmu, murni amal, murni niat. Halo, apa tadi? Murni ilmu, murni amal, murni niat. Artinya kalau surah di jamaah ini ingin jalan sampai ila yaumil qiyamah, 3 ini harus dijaga. Murni ilmu saudara jamaah, ilmu itu harus mangkul. Oke? Harus mangkul. Seperti yang kita kerjakan, kita pertahankan. Mubalek di sini yang top, yang mubalek daerah, yang apa, yang bisa membaca, yang sudah sekolah di Lengkong, yang sudah ngerti nahwu sorot, jangan menggunakan ilmu yang tidak mangkul. Terus diterapkan di jamaah, jangan. Nggak ada yoninya dan nggak sah. Oke? Kemudian murni amal. Kalau kita sudah mangkul, itu yang kita kerjain. Yang belum mangkul nggak usah dikerjain. Yang penting lagi adalah murninya niat. Niat karena Allah ingin masuk surga, selamat dari neraka.
Kemudian sejamaah menjaga kefahaman sendiri. Ini saya nasihatkan ya tokoh-tokoh di sini ya. Itu nggak berlebihan saudara jamaah kalau ini nasihat disampaikan ya. Allah berfirman itu, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah wa idzal latakhaduka khalila walaula sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kita jaga kefahaman sendiri, maksudnya gini ya. Kalau sampean di sini ya, saking pinternya membaca, bergaul apa saja saudara jamaah, terus melihat faham-faham yang bertentangan dengan jamaah, itu jangan diremehin. Artinya apa? Sama dilarang imam baca buku-buku yang membuat kita bisa terpengaruh, bergaul dengan orang yang, terus sama tidak mau saudara jamaah. Terus sama, oh saya nggak mungkin terpengaruh. Nabi Muhammad tuh dibilangin, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah. Muhammad, orang-orang itu hampir mempengaruhi kamu sampai ngomong tidak seperti yang saya wahyukan, nyimpang. Kalau kamu sudah begitu, kamu dirangkul. Idza latakhaduka khalila. Kalau Allah tidak menetapkan hatimu, sudah jamaah ingat ini ya. Kalau Allah tidak menetapkan hatimu Muhammad, kamu akan terpengaruh. Laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Apa ancamannya Allah? Idza la'adzaqnaka fal hayati wa fal mamat. Jamaah, kita jangan merasa sok jagoan. Saya nggak bakal terpengaruh. Baca buku, bergaul dengan orang yang punya paham saling jamaah, ini cuma teman kok. Jamaah, Allah larang fala taqudu ma'hum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Hati-hati saudara jamaah. Apalagi sampai oh kita ini sama-sama surga, jamaah surga, nggak jamaah ya surga. Jangan sampai saudara. Kita keracunan kalau begitu. Maksudnya menjaga kefahaman diri sendiri itu kita harus betul-betul jaga saudara jamaah. Kemudian sejamaah menjaga pergaulan dengan orang luar jamaah. Ya. Ini penting sekali ya. Kita jamaah, kalau orang di luar jamaah, jamaah itu orang luar jamaah. Kalau kita mau hubungan, itu hubungan lahiriah, batiniahnya saya jamaah, kamu bukan jamaah. Nggak bisa ditawar itu. Dan kita tidak boleh mengambil mereka sebagai kekasih, mengagumi, menanyai pendapat. Ini apa? Untuk menjaga kefahaman jamaah kita, saudara jamaah. Orang di luar jamaah, kalau kita baik-baik saudara jamaah, itu cuma lahirnya. Tujuan utamanya supaya amar ma'ruf, bukan lahir batin. Okay? Bergaul sama dengan kiai di situ, dengan ulama yang dianggap ulama di situ, tokoh masyarakat apa itu cuma pergaulan lahiriah, budi luhur. Tapi jangan abusin budi luhur. Budi luhur itu adalah budi yang taat Allah, Rasul, Amir, dan pemerintah, peraturan pemerintah setempat. Nah itu. Artinya menjaga pergaulan dengan luar jamaah ini, kalau di ilmu Quran hadisnya itu namanya al-wala wal barok. Al-wala itu gini ya. Al-wala itu mencintai orang yang dicintai Allah, ya toh. Kemudian tidak mencintai orang yang tidak dicintai Allah. Doanya Nabi Muhammad saudara jamaah, Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghairu dhalin wala mudillin silman li awliyaik wa adwan li a'daik nuhibbu bihubbika man ahabbak wa nu'adi bi adawatika man khalafak. Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang dapat petunjuk dan ditunjukkan, bukan orang yang sesat dan disesatkan. Ya Allah, jadikanlah saya ini mencintai orang yang kamu cintai, memusuhi orang yang kamu musuhi, mencintai dengan cintamu kepada orang yang cinta kepadamu, memusuhi dengan musuhmu, dengan permusuhanmu kepada orang-orang yang menyelisih kamu. Orang nggak setuju dengan jamaah itu orang luar jamaah, sudah jamaah. Orang ancam-ancam kita, kamu punya amir, punya ini. Ya, jamaah sebenarnya kalau dia udah tahu kita punya amir, sudah tahu kita ini, so what? Kalau saya punya amir, kalau saya jamaah, so what? Karena orang kita udah tahu, saya jamaah harus kita takut. Nggak usah takut. Ya toh, amar ma'ruf keluarga, saya jamaah, apa semua itu sudah tahu saya jamaah. Nah itu. Nah di sini saya jamaah ya, kita harus menjaga pergaulan dengan antara orang jamaah. Kemudian menjaga 4 tali keimanan sejamaah. Ini yang terakhir nih, menjaga 4 tali keimanan ini kita di dalam jamaah harus syukur, ya. Syukur menjadi orang jamaah. Syukurnya apa? Ya, jamaah ini supaya dijaga jalan. Yang dikodar jadi ulama, ya. Dikodar jadi ulama. Carilah dalil-dalil yang mendukung kebenarannya jamaah. Oke? Yang dikodar jadi orang pintar
Pintermu itu untuk mendukung jamaah. Yang dikodar jadi ahli politik, ahli organisasi, keahliannya untuk mendukung jamaah. Jangan bermain politik di jamaah, jangan memain organisasi di dalam jamaah, nanti jatuh sendiri. Yang ahli dagang, ahli bisnis sudah jamaah, bikin orang jamaah itu ngerti bisnis, bisa untuk pembelaan, bukan membisnis jamaah. Nanti mengecewakan banyak orang dan kita jatuh. Itu syukur jadi jamaah ini, saya udah di jamaah, syukur apa yang kita punya untuk jamaah. Kemudian jamaah mengagungkan itu mengistimewakan jamaah. Ini ada satu nasihat terakhir sejamaah ya, mengagungkan orang-orang yang berhak diagungkan. Ini nasihat ini saya dapat tahun 76 ketika saya kumpul dengan Mas Diki Sunario ini di Mojokerto. Menghormati imam itu juga menghormati keluarga imam. Oke, peserta cai didengarkan ini. Apa? Menghormati imam juga menghormati apa? Keluarga imam. Karena keluarga imam itu seperti bajunya imam. Istrinya, anaknya, saudaranya itu seperti bajunya imam. Kita menghormati orangnya terus bajunya kita ludahin, menghormati apa enggak itu? Enggak. Jadi kalau menghormati imam biasa keluarganya. Di sini saja imam kita Haji Nur Hasan yang pertama punya keluarga. Imam yang kedua sama Haji Abdul Dhohir. Imam yang ketiga sekarang Haji Abdul Aziz. Sehingga kita jangan kaget kalau di sini ada tenda keluarga, yang paling akhir itu ruang keluarga. Jamaah itu memang seharusnya begitu. Apa dasar dalilnya di Quran saudara jamaah? Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Memang ada orang-orang yang dipilih Allah menjadi keluarga pilihan. Oke? Nabi Muhammad SAW ketika Allah merintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, ditanya, kaifa nusolli alaik ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di surat Maryam saya enggak dilupakan. Di surat Maryam itu juga anak Adam yang dipilih. Nah ini jamaah di sini ya. Kita dengan keimaman ya, menghormati keimaman ya keluarganya. Ya toh. Menghormatnya ya misalnya enggak tahu ya diberitahu, enggak ngerti ya diberi ngerti, kalau nggak mampu ya ditolong. Oke? Nah itulah. Kemudian jamaah-jamaah di sini peserta cai kemudian ada yang menjadi keluarganya imam ya, supaya diketahui bahwa keluarga imam dihormati itu karena menjadi keluarganya imam. Maksud saya begini, maksud saya itu kalau menjadi keluarga imam ya lebih baik juga apa jamaah bisa meningkatkan diri untuk mendapat penghormatan yang betul-betul penghormatan dari dirinya, misalnya menjadi ulama, menjadi hafid Quran. Alhamdulillah saudara jamaah ya, cucu-cucunya Mbak Haji Nur Hasan ini banyak yang hafal Quran sekarang. Moga-moga Allah paling barokah. Ya toh? Moga Allah paling barokah. Banyak yang hafid Quran, banyak yang mondok di Mekah. Dan itu menurut saya mengagumkan sekali saudara jamaah. Membanggakan gitu. Ya toh? Kita doakan mudah-mudahan anak cucunya Bapak Haji Nur Hasan saja menjadi anak cucu yang pilihan. Ya toh? Seperti yang diciptakan oleh Haji Nur Hasan dan seperti yang didoain oleh Nabi Ibrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahun. Ya toh? Fatamahun. Terus sing apa wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahun. Yang berinya itu loh. Linnasi imama. Ada kalimat sebelumnya terus linnasi imama. Terus Nabi Ibrahim qala wa min dzurriyyati. Tapi Allah menjawab qala la yanalu ahdid zalimin. Nabi Ibrahim Allah memilih Nabi Ibrahim, dicoba, dites, lulus. Kamu saya jadikan pimpinannya manusia. Nabi Ibrahim doa apa? Wa min dzurriyyati. Ya Allah anak cucu saya. Seperti Pak Haji Nur Hasan tuh pengen anak cucunya juga begitu. Tapi Allah jawab qala la yanalu ahdid zalimin. Kalau warasnya begitu, kalau hafiznya qala la yanalu ahdid zalimin. Nah, ini penting untuk kita ketahui ya jamaah bahwa menghormati imam ya anak putunya. Imam yang kelompok, imam desa, imam daerah itu jamaah dihormati ya anak-anaknya, keluarganya. Gimana artinya itu? Didoain. Nah itu. Moga-moga Allah paling manfaat dan barokah. Alhamdulillah jamaah sudah lewat. Insya Allah kita akan nonton bola nanti. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua dari Allah. Saya doa kembali kepada alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim barik ala Muhammad barak ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din, Allahumma alimna al-kitab, Allahumma alimna ta'ala al-kitab, Allahumma atina al-hikmah, Allahumma inna nas'aluka taubatan la nanqusu abada. Allahumma inci imatan, Allahumma inci jama'atana, Allahumma inci jama'atana, Allahumma barik iman, Allahumma barik jama'atana, Allahumma najjina wa ahlina wa imatan wa jama'atana minal qawmi dzalimin wa amalihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa jama'atina ahlina azwajina wa dzurriyyatina